Itu dia pemirsa, tema kita kali ini adalah merdeka finansial di era digitalisasi. Siapa sih yang nggak mau merasakan merdeka finansial? Apalagi saat kita bisa menikmati hidup dengan tenang, sesuai dengan apa yang diimpikan, tanpa harus merasakan bayang-bayang kondisi keuangan yang mungkin terbatas. Tidak jarang, banyak yang memilih untuk pensiun dini ketika sudah merasa di tahap bebas finansial atau mencapai financial freedom. Lalu apa sih yang dimaksud pemirsa dengan financial freedom atau kebebasan finansial ini? Kebebasan finansial adalah sebuah kondisi pemirsa ketika seseorang sudah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya tanpa harus memikirkan tentang uang. Nah, sebelum berbicara tentang tahapan merdeka finansial, mungkin kita bisa membicarakan tentang aspek kesehatan finansial. Kira-kira nih pemirsa, apakah keuangan kita saat ini termasuk kategori sehat? Berikut adalah indikator keuangan yang sehat dan mungkin bisa menjadi cek begitu ya pemirsa bagi Anda, apakah rasio keuangan Anda ini sudah cukup sehat untuk menuju ke freedom gitu ya dari keuangan itu sendiri. Di mana cek rasio utang yang pertama, karena rasio ini sangat penting nih untuk mengukur apakah keuangan Anda terlalu terbebani utang sehingga sering defisit, atau masih cukup sehat sehingga bisa menutup semua pos kebutuhan. Acuan debt service ratio yang sehat adalah maksimal pemirsa 35% dari total pendapatan rutin Anda. Misalnya Anda punya gaji sekitar 1 juta pemirsa, maka maksimal gaji dari gaji Anda ini untuk dijadikan utang adalah hanya 35% saja atau sekitar Rp350.000. Nah, itu gambaran mudahnya gitu ya. Kemudian adalah yang kedua, cek dana darurat. Nah, rasio ini dapat Anda gunakan untuk mengukur kesiapan keuangan untuk menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan dana tunai. Menurut perencana keuangan, acuan rasio likuiditas yang ideal minimal sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan Anda 1 juta, Anda minimal harus punya nih pemirsa dana darurat sekitar 6 juta atau lebih bagus lagi di atas itu 10-12 juta kalau gaji Anda misalnya 1 juta. Jadi minimal 6 kali lipat nih dari pengeluaran. Maksud saya adalah pengeluaran Anda bulanan misalnya 1 juta, nah maksimal tuh dana darurat Anda 6 kali lipat dari itu. Kemudian yang ketiga adalah cek rasio tabungan. Salah satu kebiasaan baik keuangan yang perlu selalu Anda jaga adalah menabung atau menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan di masa depan. Bila saat ini rasio tabungan Anda belum ideal, Anda bisa memulainya dengan memastikan untuk menyisihkan minimal 10% dari pendapatan bulanan untuk ditabung. Jadi ada 3 pemirsa ya, Anda harus bayar utang dulu, kemudian ada dana darurat, kemudian adalah tabungan. Apakah Anda sudah menjalankan 3-tiganya? Kalau belum ya harus dimulai dari sekarang agar Anda bisa merasakan finansial yang jauh lebih baik gitu ya. Mungkin masih di tahap mencoba untuk membayar hutang, atau mencoba untuk menyiapkan dana darurat, atau salah satunya dari ketiga itu adalah menabung ya. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi 2 indikator pemirsa, atau sesegera mungkin menjadi 3 indikator. Dan ternyata nih pemirsa, dari ketiga indikator ini masih ada indikator lainnya. Dan indikator berikutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini berguna untuk menunjukkan porsi kekayaan yang Anda miliki sesungguhnya terhadap total aset yang Anda miliki. Angkanya minimal 35%. Semakin besar angkanya akan semakin baik. Dan indikator yang terakhir atau yang kelima adalah rasio utang dibanding dengan aset. Rasio ini untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah aset Anda yang masih dibiayai oleh hutang. Dan seseorang mungkin banyak memiliki aset berupa rumah, kendaraan pribadi. Namun apakah aset tersebut bisa disebut sebagai kekayaan bersih sesungguhnya? Belum tentu. Karena bisa jadi nih aset-aset berupa rumah atau kendaraan yang didapatkan dengan dana utang. Nah pemirsa, bagaimana? Apakah keuangan Anda sudah sehat? Lalu apa saja yang biasanya salah dilakukan sehingga menjauhkan dari merdeka finansial? Kita simak tayangan berikut ini.
Masalah mengenai pengelolaan keuangan generasi milenial sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, generasi tersebut memasuki fase produktif di masa hidupnya. Dengan produktivitas tersebut, generasi milenial tentu bisa menghasilkan penghasilan berupa uang. Salah satunya banyak anak muda yang cuan melalui startup yang saat ini memang sedang banyak sektor yang membutuhkan. Seseorang yang bisa bersaing di sektor digital diperkirakan akan banyak menghasilkan keuntungan. Apalagi anak muda yang sudah mulai melek investasi akan mendapatkan passive income dari investasi yang dikeluti. Tentu saja investasi yang dilakukan harus dengan cara yang benar. Dengan banyaknya celah pemasukan, generasi milenial tentu mengalokasikan uangnya ke berbagai pos pengeluaran. Tentu, ada saja kesalahan dalam generasi milenial mengelola keuangannya. Kesalahan dalam pengelolaan uang berpotensi dialami oleh generasi milenial. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, financial freedom, tema yang sering sekali diulas pemirsa ya, tetapi sulit tampaknya untuk dicapai atau diprogramkan gitu ya. Dari kelima indikator ini tadi pasti sering ada yang masih miss, apalagi di tengah kondisi saat ini yang pandemi baru mulai membaik, kemudian juga harga-harga komoditas yang lagi tinggi-tingginya mempengaruhi beberapa harga kebutuhan pokok. Ya, banyak hal yang membuat financial freedom ini terkadang sulit untuk mengarah ke sana ya. Keuangan kita tuh untuk mengarah ke situ selalu ada hambatan. Nah, beberapa kesalahan finansial yang sering dialami oleh generasi muda adalah berfoya-foya. Bukan hanya generasi muda ya, tapi khususnya ya generasi muda sering yang melakukan hal ini. Generasi milenial misalnya yang masih berumur tergolong muda ya dan mungkin belum menikah, cenderung menghabiskan uang demi kesenangan pribadi atau foya-foya tadi, dan ini dinilai hanya akan mengganggu kestabilan keuangan. Apabila tidak hati-hati, maka bisa terjebak dalam jeratan utang. Kemudian tidak menabung juga merupakan bentuk kesalahan finansial yang sering sekali kita lakukan. Orientasi berpikir generasi milenial kebanyakan hanya berpikir short term alias tidak berpikir untuk menabung dari penghasilan yang diterima. Mereka cenderung untuk menghabiskan semua income untuk sesaat saja. Terkadang menggunakan prinsip kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok dipikirkan besok gitu ya. Padahal sebenarnya ini kurang tepat ketika berbicara soal finansial. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh juga media sosial pemirsa yang tengah berkembang saat ini ya. Apalagi kita semua melihat barang mungkin yang bagus di media sosial, kita cenderung akan membeli walau uang sedang mepet atau itu sudah di luar dari program kita untuk bisa financial freedom. Terkadang keinginan itu ada dan sudah kita jalani, tapi di tengah jalan banyak hambatan-hambatan, godaan-godaan yang membuat kita kemudian gagal. Ada pula pengaruh pemirsa tokoh idola atau artis idola yang menawarkan sebuah produk, maka kita yang ngefans, mengidolakan akan cenderung untuk mengikuti mode sang idola atau apa yang ditawarkan, dipromosikan dari sang idola ini. Jadi dalam bermedia sosial kita harus pintar-pintar kemudian selektif memilih mana sih yang penting dan mana yang sebenarnya tidak terlalu penting, mana yang kita butuhkan, mana yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Karena pengaruh itu semua menjadikan kita akan lebih konsumtif. Dan banyak faktor yang membuat kita diantaranya berperilaku konsumtif pemirsa. Misalnya adalah pengaruh dunia gadget. Pertumbuhan teknologi gadget tentu mempengaruhi pola pikir generasi milenial dalam mengeluarkan uang. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan juga bentuk dari kesalahan finansial yang sering sekali dilakukan. Jika ini terjadi, tabungan akan sulit untuk terisi, bahkan potensi terkena jerat utang akan semakin besar. Terkadang karena kita menginginkan sesuatu, kemudian kita akhirnya mengambil dari tabungan atau bahkan memaksakan diri dengan melakukan ataupun mengambil utang. Nah, kesalahan lain yang cukup fatal adalah tidak ada dana darurat. Dana darurat sangat berguna apabila kita mengalami kemungkinan terburuk dalam hidup. Misalnya kemarin ya, ada pandemi COVID-19 pemirsa yang membuat mungkin kita tiba-tiba sakit, harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang tidak kita persiapkan sebelumnya, sehingga kita akan kelimpungan.
kita akan bagus kalau kita punya keluarga yang siap membantu. Tapi jika tidak, bagaimana pemirsa? Kita mau tidak mau harus berutang. Nah, kalau misalnya dana darurat kita ini yang kita butuhkan cukup signifikan, untuk menggantinya kan butuh waktu dan juga akan merusak sistem keuangan kita atau program keuangan kita. Jadi kita akan semakin jauh dari program merdeka secara finansial. Selain itu pemirsa, dana pensiun juga sering dilewatkan. Padahal hal ini bagian dari proteksi masa depan kita loh. Nah, apakah di antara kalian masih melakukan kesalahan finansial seperti yang saya sebutkan tadi? Jika iya, saatnya untuk introspeksi. Karena masih muda, generasi milenial tentu harus melek finansial agar bisa memaksimalkan kondisi keuangan mereka demi masa depan yang tentunya lebih cerah dan juga terproteksi. Bukan cuma Anda pemirsa ya, saya sendiri yang sering menyampaikan mengenai financial freedom tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan tadi. Tetapi yang terpenting adalah kita mencoba untuk kembali lagi ke jalur yang benar untuk memperbaiki lagi sesegera mungkin. Jika kita sudah memahami tentang kesalahan finansial, maka kita harus paham tahapan menuju merdeka finansial. Kira-kira ada posisi manakah kondisi keuangan Anda? Kita simak tayangannya berikut ini. Hidup dalam kondisi merdeka finansial tentu bisa menjadi harapan semua orang. Untuk bisa mencapai pada level merdeka finansial, tentu harus melewati beberapa tahapan. Salah satunya adalah ketika sudah memiliki passive income dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, orang yang sudah pada level merdeka finansial biasanya tidak perlu aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk mencapai tahap tertinggi dari kebebasan finansial. Tentu saja untuk mencapai level tersebut bukan perkara mudah. Untuk mencapai hal tersebut dengan lebih mudah, kamu bisa menjadikan setiap tahapan merdeka finansial sebagai target dalam mencapai tahapan tertinggi dan membuat proses panjangnya menjadi lebih mudah dikelola. Lantas apa saja tahapannya? Simak penjelasannya lebih lanjut ya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, Anda tentunya paham pemirsa ya, dan setuju bahwa merdeka finansial tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Dan sering kita mencermati melalui media sosial banyak idola-idola kita atau tokoh-tokoh yang masih muda yang ternyata tampaknya sudah merdeka secara finansial. Tetapi apa sebenarnya yang kita lakukan? Kita hanya menonton, kita hanya menyaksikan itu setiap hari tanpa melakukan progres, tanpa melakukan apa-apa. Nah, kita sampai di tahap untuk bisa merdeka finansial. Tahap yang pertama dari IDEX Channel pemirsa adalah ketergantungan. Tahap awal yang satu ini sering disebut juga tahap 0. Karena di tahap ini Anda masih cenderung bergantung nih kepada orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan finansial. Tahap ini bisa berlangsung hingga kita sudah memiliki pekerjaan dan juga penghasilan, namun belum bisa benar-benar untuk hidup mandiri. Mungkin gajinya masih pas-pasan sehingga tetap harus dibantu oleh orang-orang terdekat keluarga misalnya. Nah, tahap kedua adalah bertahan. Di tahap ini umumnya sudah memiliki penghasilan dan berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan baik tanpa bergantung lagi pada orang lain. Termasuk ketika mempunyai hutang harus bisa dikelola dengan baik. Dan tahap berikutnya adalah stabil. Di titik ini umumnya sudah benar-benar relatif stabil, di mana pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga sisa dana yang dimiliki bisa digunakan untuk berinvestasi ataupun menabung. Dan di level ini, seseorang biasanya mulai mengambil utang produktif, misalnya KPR atau kredit kendaraan bermotor, melakukan utang yang benar-benar bermanfaat gitu ya. Misalnya rumah ini kan sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok dan akan kita gunakan sampai dengan akhir hidup kita. Memang penting untuk memiliki rumah ataupun juga kendaraan. Kendaraan membuat kita jauh lebih fleksibel, kemudian juga pengeluaran mungkin bisa lebih hemat gitu. Ini yang dimaksud utang produktif. Nah, jika melewati level berikutnya akan masuk ke tahap bebas utang. Di tahap ini biasanya sudah memiliki simpanan dana yang cukup sehingga Anda tidak perlu berhutang atau memiliki utang lagi. Uang tidak lagi menjadi alat untuk bertahan hidup, melainkan menjadi peluang untuk berkembang. Di tahap ini terkadang yang bekerja ini adalah uang Anda gitu ya. Level selanjutnya adalah keamanan. Di level ini sudah mulai bisa melakukan investasi secara rutin.
Jika para pemirsa berada di tahap ini, jangan buru-buru pensiun dini karena ditakutkan masih membutuhkan dana tambahan dari gaji bulanan. Dan puncak dari tahap kebebasan finansial yang sebenarnya adalah tahap berlimpah. Tapi ini kekayaan finansial sudah berlimpah, level ini passive income yang sudah didapat jumlahnya sudah jauh dari cukup atau dikatakan berlimpah. Nah, kira-kira pemirsa semua sudah berada di tahap mana ya? Apakah tahap 0 tadi, tahap kedua, dan tahap lainnya gitu. Pasti setiap orang memiliki tahapan-tahapannya tersendiri, tetapi yang terpenting adalah dari tahapan itu kita punya progres untuk bisa lebih baik lagi menuju ke tahapan selanjutnya ya.